Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 2. Bab 2 kita akan membahas mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dalam sebuah negara itu dibentukkan sebuah ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan atau yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu ada dua macam, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu bisa berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan. Sedangkan yang tertulis di Indonesia kita menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu termasuk yang konstitusi tertulis. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki kandungan pemikiran yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan penjelasan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran pertama adalah persatuan. Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Hal tersebut berdasarkan atas asas persatuan yang diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran kedua ini merupakan penjabaran dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut dengan sistem demokrasi. Kalau kita lihat, pokok pikiran ketiga ini merupakan penjabaran dari sila keempat. Kemudian pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi dasar pengikat untuk suatu pemerintahan dan warga negara. Pada pokok pikiran keempat ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki makna antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber motivasi
aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Kemudian mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Selain itu juga mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi alasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Makna Undang-Undang Dasar atau yang disebut dengan batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Batang tubuh atau pasal-pasal merupakan perwujudan perincian dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, batang tubuh ini berisi 2 materi. Yang pertama, pengaturan sistem pemerintahan negara. Yang kedua, materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara memuat kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara, misalnya MPR, DPR tugasnya apa, kemudian antara lembaga legislatif dan yudikatif kerjasamanya seperti apa. Nah, kemudian untuk materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAMKAM dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.